Nama laki-lakinya Zubair ibnul Awam. Nama perempuannya Asma binti Abu Bakar. Menikah Asma dengan Zubair. Lahir anak yang soleh. Bukan hamba setan. Bukan hamba harta. Bukan hamba jabatan. Diberi dengan nama hamba Allah. Abdullah. Bisa juga dengan nama lain. Abdurrahman, Abdurrahim, Abdus Somad. Maka nama lengkapnya Abdullah ibnu Zubair ibnul Awam. Abdurrahman ibnu Zubair ibnul Awam. Lalu kemudian anak yang baru lahir tadi dibawa oleh ibunya Asma binti Abi Bakar. Ditunjukkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah anak pertama yang lahir setelah hijrah ke kota Al-Madinah Al-Munawwarah. Nabi memangku anak itu. Apa yang dilakukan Nabi? Nabi mengunyah kurma. Apa yang dia kunyah? Kurma. Nabi masukkan ke mulutnya. Lalu Nabi haluskan. Lalu Nabi masukkan ke mulut anak dari Az-Zubair ibnul Awam. Air liur Nabi yang penuh berkah masuk ke dalam mulutnya. Itulah yang disebut sunnah dalam Islam. Sunnah itu bernama tahnik. Bukan teknik. Kalau teknik nama fakultas. Kamu belajar di mana? Fakultas teknik. Tahnik. Untuk apa anak bayi itu dikasih cairan kurma? Untuk apa dikunyahkan kurma ke mulutnya? Untuk apa diberi manisan? Dulu kalau kita tanya sama kakek, sama nenek, sama mbah. Mbah, kenapa anak bayi yang baru lahir dikasih, diberi, disuapkan ke mulutnya cairan kurma? Pokoknya dari dulu sudah gitu, jangan tanya-tanya. Tapi ternyata ada seorang pakar mukjizat Al-Quran dan Sunnah. Namanya Muhammad Ali Al-Bar. Namanya Muhammad Ali Al-Bar. Ditemukan mukjizat ilmiah. Ternyata anak yang baru lahir ke atas dunia itu mengalami dua. Yang pertama, kurang glukosa. Cairan gula dalam dirinya turun. Yang kedua, hangat panas tubuhnya juga turun. Makanya banyak bayi yang lahir kedinginan. Bayi lahir kedinginan akhirnya dimasukkan ke dalam, bukan kalkulator, inkubator. Dimasukkan ke dalam inkubator, di setel berapa derajat Celcius, ditutup rapat pintunya supaya bayinya hangat. Setelah itu bidannya main HP. Setelah dilihat anak matang. Sekarang baru ada alat untuk memanaskan suhu supaya bayi tidak kedinginan. Bagaimana cara menghangatkan tubuh bayi ini zaman dulu? Apakah mungkin dikasih minum bandrek? Tidak. Bagaimana cara menghangatkan tubuhnya? Kita kalau badan menggigil, ibu bapak na'udzubillah yang kena diabetes mellitus, kurang cairan, menggigil kedinginan, maka yang parah sekali disuntikkan insulin. Tapi kalau hanya baru sekedar sedang, maka dibuatkanlah minuman yang bergula supaya hangat badannya. Makanya Abdul Somad malam ini dikhawatirkan dingin, dikasih 2 gelas. Supaya dia jangan sampai kedinginan. Tapi bagaimana dengan bayi? Bagaimana menghangatkan tubuhnya? Menghangatkannya dengan cairan kurma. Jadi nanti ibu bapak kalau adanya anak-anaknya nanya, gimana itu, kenapa? Untuk apa adik dikasih ini, Ma? Anakku, ini sunnah Nabi. Apa arti sunnah, Ma? Nabi dulu memberikan cairan ini kepada anak dari Zubair bin Awam. Anak dari Asma. Lengkapnya gimana? Mama sudah lupa. Tapi kalau kita mau lihat, bisa dilihat. Di mana itu? Di channel TV One. Jangan lupa subscribe. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka apa maknanya? Ini adalah sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi untuk anak
bayi. Karena saya pernah juga pas undangan ceramah, begitu selesai, Ustadz Somad, boleh tahnik anak saya? Boleh. Mana kurmanya? Ini, saya kunyah kurmanya. Anaknya mana? Udah SD kelas 1. Ini, aduh. Judul lagunya Terlambat Sudah Kau Datang Padaku. Tapi artinya dia sudah paham sunnah, ngerti sunnah, ngambil barokah. Ini ajaran Islam. Yang bukan diajarkan oleh dokter, bukan pakar kesehatan, tapi diajarkan oleh dia, Nabi yang diutus Allah. Sebelum dokter menemukan, sebelum pakar kesehatan menemukan, kenapa anak bayi kecil diberi manisan? Allah berjanji dalam Al-Quran, sanurihim ayatina fil afaq. Kami akan tunjukkan tanda-tanda kebesaran kami di alam semesta. Salah satu tanda kebesaran itu adalah mukjizat tahnik, menghangatkan tubuh bayi, menaikkan zat gula pada bayi, supaya dia bisa hidup tenang, adem, ayem. Karena tempat yang paling tenang adalah rahim ibu. Betul ibu? Di kutub utara, kutub selatan, dingin. Seperti es batu. Tapi belum ada kita baca berita ada bayi yang tiba-tiba keluar dalam bentuk es batu melompat. Tidak ada. Nun di Afrika Utara, cuaca cuman ada 2. Panas dan panas sekali. Tapi tidak ada bayi yang keluar kepanasan. Kenapa? Karena rahim tempat yang paling adem ayem. Saat musim dingin dia hangat. Saat musim panas dia sejuk. Tapi ketika bayi keluar, maka macam-macam musim dia alami. Terlalu panas, terlalu dingin, musim panas, musim dingin, musim asap, musim macam-macam. Maka cara menenangkannya adalah ibunya baca Quran. Makanya ibu-ibu ketika anak sedang dalam kandungan banyak-banyak baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman. Allamal Quran. Khalaqal insan. Allamahul bayan. Ya, sebentar ya. Kenapa kau hentikan bacaan Quranmu hanya karena telepon, hanya SMS? Kalam Allah kau putus hanya dengan kalam manusia. Stop, jangan bicara. Lanjutkan bacaan Al-Quran. Idza quri'al Quran, kalau Al-Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengar baik-baik. Wa ansitu, diam. La'allakum turhamun. Ibunya dapat rahmat, suaminya dapat rahmat, anaknya dapat rahmat. Maka kita semua pun malam ini menenangkan jiwa dengan rahmat mendengarkan bacaan Al-Quran. Bisa kita teruskan? Sunnah yang pertama untuk anak adalah tahnik. Berikutnya Pak Ustadz, ada seorang laki-laki namanya Abu Rafi'. Siapa namanya? Abu Rafi'. Lalu kemudian Abu Rafi' melihat dengan matanya. Ra'aitu Rasulullah. Aku melihat dengan mataku. Aku melihat dengan kedua mataku. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mata kita tidak seberuntung mata Abu Rafi'. Dia melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita 14 abad setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dunia tak melihat Rasulullah. Mimpi pun susah. Mudah-mudahan di akhirat kita berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.